Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama Kak Agatha dengan tajuk 1 jam bersama Kak Agatha, di mana peserta diajak merenungkan pentingnya makna Yesus sebagai sumber damai dan terang dalam kehidupan kita. Kak Agatha mengingatkan bahwa Yesus yang mampu menjadi jawaban atas segala sesuatu permasalahan di dalam kehidupan kita. Begitu kamu mengenal Yesus, kamu akan merasakan damai, terang, kasih yang sejati. Begitulah ucapan Kak Agatha dengan penuh keyakinan. Ia juga menekankan bahwa Yesus adalah obat bagi hati yang terluka dan sumber kekuatan kita untuk menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Bagaimana Kak Agatha menginspirasi banyak yang berkunjung ke warungnya, semakin mendekatkan diri kepada Yesus dan merasakan kehadiratnya yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dirasakan Kak Agatha. Begitulah pesan rohani ini. Kak Agatha juga dikenal dengan caranya yang unik, menyampaikan pengajaran dengan gaya ringan dan penuh tawa. Ia membangun pengajaran yang serius dengan suasana hangat yang sangat menyenangkan. Jadi, mari kita simak videonya, mari buka hati dan pikiran kita. Yeah. Let me do that. Nggak butuh apa ya istilahnya, banyak ayat yang aneh-aneh, nggak butuh. Betul itu Yuki. Israel sama Palestina cuma butuh kasih. Siapa kasih? Allah adalah kasih. Yesus itu adalah kasih. Yesus itu terang, coba. Itu mereka, Palestina dan Israel, itu semuanya gelap matanya. Asli, itu digelapin matanya. Makanya apa? Saling lempar bom, entah kemana arahnya. Orang jadi korban gitu. Orang Kristen banyak yang jadi korban gitu. Kenapa? Karena gelap matanya. Kalau mereka langsung mendapatkan Yesus, Yesus ada di antara mereka, Yesus itu terang, mereka akan melihat bahwa perbuatan mereka itu salah. Ini yang dibutuhkan di Indonesia ini ya, terutama yang dibutuhkan Juma itu cuma Yesus. Dia tuh nggak butuh cangkokan biji pelir, nggak butuh. Nggak butuh istri, nggak butuh. Juma juga itu butuh Yesus dia. Kenapa? Begitu Yesus ada di dalam hatinya si Juma, dia nggak teriak-teriak, nggak perlu memelintir lidahnya aneh-aneh gitu. Iya, makanya semua orang di dunia ini butuhnya cuma siapa? Yesus. Ini Yesus itu jawaban segala sesuatu ya, solusi segala sesuatu itu Yesus. Kamu sakit hati, kamu cuma butuh Yesus. Kamu mati aja, kamu cuma butuh Yesus loh. Sampai mati, urusan maut, itu cuma Yesus obatnya. Emang ada yang lain? Gak ada. Hanya Yesus Kristus gitu. Ya, kamu gak punya apa-apa. Kamu tuh cuma butuh Yesus. Begitu kamu percaya sama Yesus, kamu akan melihat semua masalahmu itu jadi kecil. Makanan itu gak penting. Mobil itu jadi gak penting lagi di dirimu. Makanya kata gue, sekeren itu Tuhan kita. Gak ada yang kita butuhkan selain dia. Gitu loh. Pokoknya apa aja Tuhan Yesus, betul kan? Gak ada, kita gak butuh yang lain gitu. Menyala Tuhanku Yesus. Gitu. Iyalah, karena dia adalah terang. Orang-orang yang suka membenci itu kan hatinya gelap. Orang-orang yang suka ngomong kotor tuh ya, RT 6 nih ya, yang suka kotor banget, itu kan hatinya gelap. Makanya mereka itu butuh Yesus yang adalah terang. Kan keren kan? Allah adalah kasih, Allah adalah terang. Gitu. Allah adalah roh. Kenapa? Karena roh itu, roh kita ini, gak ada yang tahu selain roh Allah yang mengerti gitu. Kurang apa coba? Gitu. Bukan benci Kak, tapi gak butuh Yesus gimana dong? Gini Kak Borusian, kalau lu bilang lu gak butuh Yesus, kira-kira kalau lu mati siapa yang bisa ngidupin lu? Allah bisa.
Nggak bisa, Kak. Siapa yang bisa menghidupkan ketika lu mati? Hah? Ketika lu udah sakaratul maut di sini, siapa yang bisa nolong lu? Jangan bilang nggak butuh Yesus, Kak. Yesus ini adalah jawaban dari segala doa-doa kita. Coba. Jangan bilang nggak butuh Yesus, bukan benci nggak butuh Yesus. Semua orang butuh Yesus. Seriusan. Bohong kalau orang tidak butuh Yesus. Karena apa? Allah itu nggak bisa menghidupkan. Nabimu aja nggak bisa dihidupkan. Kalau kamu butuh duit ya, Yesus itu akan menerangi kamu dan membuat kamu akan menjadi rajin, membuat kamu itu akan menjadi apa? Rajin kerja, menjadi apa? Berpengharapan terhadap sesuatu gitu. Jadi kalau kamu bilang nggak butuh Yesus, cuma butuh yang lain, nggak ada saya. Karena Yesus itu apa ya? Cie panas, nggak panas, bukan panas, ngapain? Panas, ya lili, nggak ada yang panas ini. Karena apa? Karena ketika kamu membenci, kamu itu butuhnya Yesus. Walau kamu bilang kamu nggak membenci, tapi itu akan keluar di alam bawah sadar kamu. Omong kosong, Yesus butuh baju biar nggak masuk angin. Loh, nabi kau itu gimana? Nabi kau gimana itu? Butuh selimut nggak itu di alam barzah sana? Yesus itu nggak butuh kalian. Yesus itu nggak butuh saya. Yesus itu nggak butuh siapapun, ya. Tetapi orang-orang lah yang butuh dia. Emang Yesus butuh yang lain? Enggak. Orang dia Allah kok, dia yang menyediakan. Butuh istri, itu Tuhanmu. Nabi Kamat nggak butuh CD. Oh iya. Aduh. Butuh AC di neraka. Astagfirullah. Itulah ya, agak lain ya. Yesus menangis lihat kalian seperti ini. Ngapain Tuhan Yesus nangis? Dia itu sudah dengan tubuh kemuliaannya. Karena gini ya, saya kasih tahu ya. Kalau kamu bilang Yesus itu nangis, setiap orang yang percaya kepada Kristus yang sudah dibangkitkan, itu tidak memiliki lagi kelemahan-kelemahan seperti kita, tubuh kita yang fana ini gitu. Karena apa? Karena di sorga sana tidak ada yang namanya duka cita. Tidak ada ratap tangis. Jadi kalau lu bilang Yesus nangis nengok kalian, enggak. Karena di sorga itu nggak ada duka cita, say. Nah, yang nangis itu nanti ya, yang ketika perawannya itu dipecah sakit banget. Itu pasti nangis tuh. Meraung-meraung itu 72 bidadari, satu orang 72. Kaplingannya tuh berapa banyak ya? Itu pasti gue yakin itu meraung-raung nangis-nangis itu. Gila. Gara-gara kalian ada typingan kalian ya. Woi dokter hewan kau. Intinya kalau sakaratul maut jangan lupa tunggu Agatha live. ngeri. Aduh kimochi ya kan. Yesus butuh baju thrifting. Ini nampak kali pencinta baju thrifting. Ini ya. Kata gue gini ya, kalian itu mau apapun itu di bawah alam sadar kalian itu akan menunjukkan bagaimana sisi kalian. Ini kelihatan banget ini. Dia ini suka beli baju thrifting ini. Aduh, ya kan, peler, namun peler. Astaga, Siska ladies cewek ya. Pantas cewek-cewek suka ya baju thriftingnya. Roh Kudus itu binatang jantan ke betina. Loh, bukan. Itu yang ada cara bertelurnya paha kiri paha kanan lalu bertelur itu kan di dalam iman Islam, di. Ya, ada iblis betina
betina iblis jantan itu kan di dalam iman kalian. Kenapa? Kalau dalam iman Kristen, malaikat itu tidak punya jenis kelamin, makanya malaikat itu tidak menikah. Tapi kenapa malaikat di dalam imanmu minum hamer, menghamili si Zahra? Wah, menghujat Roh Kudus belum tahu kau. Biarin aja gitu. Aduh, jin WC jantan apa betina? Nah, itu tanya lah ya ahlinya ya. Coba sudah bisa belum bacaan mau masuk toilet? Coba kalau mau masuk ke toilet gimana? Ayo. Iya, ada itu hadisnya ada. Jadi ada malaikat ya. Malaikat itu ada jenis kelamin, makanya aku bilang ini kayak antara fabel ya. Ceritanya ini antara fabel, cerpen, cerbung ya, karena cerita bersambung ya. Ya telah menceritakan itu ya kan. Itu yang fabel itu sih yang lucu ya. Yang semut ngobrol itu tuh fabel. Jadi seolah-olah binatang itu berbicara. Kalian ngerti fabel kan? Nah, itu telah bergosip. Lucu-lucu lah. Serius. Kalian tuh kocak-kocak luar biasa loh. Telah bergosip. Nah, itulah. Anda teman-teman. Oke, ini dia. Ini siapa sih ngajak-ngajakin PK gitu? Aneh. Gosip kata para. Nah itu, spill Bible Pelanginya dong. Beli bro. Kalau ada beli aja bro. Karena Bible Pelangi itu bukan Bible kami. Bohong. Penyuka pisang. Cerbung. Bukan cerpen. Iya sih, cerbung ya. Tepatnya itu cerbung. Penyuka pisang menikah pisang. Siapa tuh? Itu hadis yang itu. Inilah yang ku tunggu-tunggu itu ya. Tuhan tidak boleh berwujud. Loh, terus 20 sifat Allah itu apa Kak Borusiaan? Wujud kan? Ini nampak kali nih Islamnya di KTP-nya tok ini. Tuhan tidak boleh berwujud loh. Kalau Tuhan tidak wujud, wujud itu artinya ada loh Kak. Kalau Tuhan tidak boleh ada, berarti Tuhanmu nggak ada. Karena akan muncul ketidakadilan. Nyambungnya kemana ini dek? Dewala boru. Aduh boru, kasihannya kaulah boru. Tuhan tidak boleh berwujud. Berarti Tuhan tidak boleh berada. Berarti Tuhanmu nggak ada dong. Ini ya, memang dikatakan otaknya setengah itu ya kayak gini. Makanya kesaksiannya pun setengah, harus 2 jadi 1. Di KTP agamanya ganti aja deh, ateis. Alamak jam. Wujud itu artinya ada Kak. Emang kau kira apa arti wujud? Kau otak setengah yang kayak gini lah ya Allah. Kayak kemarin si Juma aja ya, aduh. Memang botol lah. Asmaul Husna dibilangnya sifat. Jangan sampai ku panggil opung boru. Arab maklum. Aduh. Jadi gimana kamu mau gini ya, ketika dia bilang Tuhan tidak boleh berwujud karena tidak adil gitu. Loh, berarti Kak Boru ya, berarti kamu yang mengatur Tuhan. Maka Tuhan itu adalah ciptaan manusia. Ya kan? Kakak mau bilang Allahmu itu atau Tuhanmu itu kan ciptaanmu kan? Karena kamu yang ngatur dia kan? Oh, Tuhan nggak boleh gini, Tuhan nggak boleh jadi manusia, Tuhan nggak boleh mati, Tuhan nggak boleh gitu, gini, gitu. Nggak boleh nikah, nggak boleh ini. Berarti kalian ini sedang mengatur Tuhan ya? Aku baru tahu loh. Yang aku tahu, Tuhan mengatur makhluknya gitu. Ini makhluk mengatur Tuhannya. Dek, kalau udahlah RT 6 terus udah RT 6
udah gitu lulusnya cuman SMA atau apa pesantren, ya mau kayak gimana lagi lah aku bilang. Nggak akan ada logikanya, serius. RT 6 kalau lulusannya cuma SMA, ya Allah Tuhan. Itu SMA ya. Itu ibarat kata ya kelas 1 SMP, cuma sampai kelas 1 SMP udah selesai. Karena kan setengah kan. Kelas 1,5 SMP lah. Itu makanya Kak minimal ya Kak ya. Ngaji dulu Kak, ngaji terus belajar juga ilmu kalam, ilmu fikih Kak, ya. Belajar dulu logika Kak. Ini kau dapat harus di universitas Kak Boru, ya. Kategori-kategori pelajaran ini harus di universitas Islam kau dapat. Jadi kalau kau bilang Tuhan tidak boleh berwujud, ya udah saya nggak bisa lagi ngomong sama anak tamat SMP, tamat SD. Apalagi jebolan pesantren, aduh udah lah kayak. Ada ya, aku dapat berita ini. Ini Prof Metatron tadi sharing di story-nya ya. Kiai ini ya, kiai memperkodok gitu loh. Ngeri ya. Kalian lihat story-nya Bang Metatron ya. Ada. Aku itu info terbaru. Serius. Pelepasan tanda salib di tampak depan bekas gereja Kasuan Baru. Ya, saya akan tampilkan sebentar. Sekarang kita sedang minta tolong. Gue ya. Nih, kalian lihat di Prof Metatron ya, story-nya Prof Metatron. Kocak bener. Nah. Remaja di Gresik diduga dicabuli kiai saat pemulihan trauma pemerkosaan. Jadi dia ini trauma terus ke kiai, pemulihan trauma malah lah. Seriusan, yolo. Ada, kalian nonton tuh. Serius, malah ditambahin. Tambah trauma. Aduh ya Allah, ngeri kan? Karena memang kalau ini ya, kalau kita mau ini ya, kayak ruqyah kayak apa itu memang ke kiai gitu kan. Mereka tuh kayak punya ilmu batin lah ya. Dikira tanggung kali ya. Aduh anjir. Makanya ngeri kan. Serem kan. Bukannya diobatin malah ditambah. Ngeri. Oh iya betul. Ini ilmu matematika ya. Minus tambah minus jadi plus. Ini paling masuk akal. Jadi plus, jadi nambah. Gilanya. Kiai ngikut ajaran coba. Kiai kok ngikutin ajaran gereja? Agak lain kau. Aduh, ini harapan kau kali gitu. Masa iya kiai belajarnya di gereja? Ini paling nggak masuk otak ini. Masih bagus tadi si logika tadi, agak logika si Lenovo. Ini heros ini. Logikamu dek. Aduh. Oh, agak lain lah kalian tengok. Mantap amin kan. Mantap amin. Nyak Ayu Sare asal Aceh transpuan pemenang Miss Beauty. Oh. Alhamdulillah ya, Serambi Mekah ya. Yang kemarin aku bikin story kan itu kan, yang dari Serambi Mekah itu. Miss kecantikan jatuh pada Aceh, Masya Allah. Serambi Mekah betul. Kak, naikin kadrun dong Kak. Nggak ada sayang. Nggak ada yang mau naik kadrunnya sayang.
Ada yang menarik. Ini siapa lagi nih? Ada kan di story-nya, itu di story aku. Terus ada lagi di story-nya Pak Prop itu yang terbaru. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah pula itu. Jangan bilang sayang Kak, nanti aku baper. Hah? Masih lebih top Pendi Aceh. Untung udah murtad ya Pendi Aceh. Kasih paham Borosiahan aja Kak, nggak apa-apa. Dia itu kan sukanya ini di neraka. Nggak apa-apa. Dia tuh suka banget Maryam 71. Kenapa? Karena mereka harus menyamperin Allahnya. Kan Allah itu kakinya ada di neraka. Ada kan hadisnya? Ali kuya apa sih? Gak ngerti aku. Banda Aceh hadir kakak. Oh iya era Gia. Nah ini Kak Era Gia. Itu gimana Kak? Yang menang kontes kecantikan waria itu Kak. Kakak, menurutmu itu mana ya? Aku pun bingung loh. Menurut kakak lah, Aceh kan pemenangnya kan Kak? Waria Aceh menang beauty contest. Gimana tuh Kak Era? Keren ya Serambi Mekah ini ya. Biasanya kalau udah memperkodok turun, jangan. Iya, kalian lihat dong story aku kemarin itu. Bisa mimpin sholat nggak warianya? Bisa kalau terpaksa bisa. Keluarganya ditolak dia karena alasan ajaran. Maksudnya gimana Kak Era? Ini loh Kak, yang pemenang itu Kak. Pemenang kontes kecantikan itu loh Kak Era. Tahu nggak sih ceritanya tuh kayak gimana? Kata salah satu panitia bukan. Enggak, udah panitia enak aja. Spill. Emang ajarannya apa sih Kak? Aku juga nggak tahu itu. Apa ini? Di Aceh lagu keras. Oh ya? Emang udah banyak kayak gitu Kak? Di Aceh. Seriusan Kak Era? Ini loh, yang pemenang itu juga hampir dicekal kan? Ini loh, berita itu loh, pemenang kontes kecantikan itu. Dia dari Aceh menangnya. Demplon banget lagi. Nah ini. Kontes kecantikan waria bawa nama Aceh resmi telah dilaporkan ke... Kok dilaporin ya? Kenapa dilaporin sih? Dia menang loh. Namanya Nyak Ayu Sare Kak. Nyak Ayu Sare. Bener gak? Demplon lagi. Ini loh. Ada, ya kan? Namanya Nyak Ayu Sare. Cut Nyak Din. Baca selengkapnya coba ya. Terus kenapa dilaporin ya? Di hotel apa nih? Digelar. Junjung tinggi. Khususnya warganet karena hal itu pula banyak yang menjadi penasaran profil dan biodata Nyak Ayu. Nama panggilannya Nyak Ayu Sare, alumni Transkul, jenis kelamin laki. Berdasarkan Litbang The Aceh Post dari pengumpulan informasi berhasil dihimpun merupakan transpuan alumni Transkul, yakni sebuah sekolah yang memberikan pendidikan baik maupun di luar
kelas bagi transpuan. Oh, sekolah ini sudah dimulai sejak 2010 dengan peserta individu transgender mengidentifikasikan dirinya sebagai transpuan selama ini merasa tidak nyaman dan aman di sekolah formal karena adanya diskriminasi. Oh, ada sekolahnya yang kayak gitu. Wow. Aku juga baru tahu. Wah. Tapi itulah yang dengan kekurangan kayak gitu jangan diolok-olok lah ya teman-teman ya. Kenapa? Itu bikin mereka jadinya nggak membuat mereka jadi lurus gitu. Kalau diolok-olok mereka tuh jadinya apa ya aku bilang ya, makin menyimpang gitu loh. Kasian sih kalau menurut aku ya, kasian yang kayak gitu. Janganlah kalian olok-olok gitu. Hukum cambuk? Kenapa hukum cambuk? Seriusan? Banyak dirajam. Iya, Bang Yuki, itu dari minggu kemarin. Agamanya Islam atau Kristen? Kok ada yang bilang agamanya Kristen? Seriusan loh? Islam, cutnya apa gitu kok? Oh iya. Islam, kalian ini kok bilang Kristen? Ngeri ya. Gue juga nggak tahu lah. Ya itu masing-masing aja lah. Coba Kak Agatha debat sama Nora Aritonang soalnya hujatannya membuat geram. Orang Juma aja udah bengek kok si Nora. Kok lu kasih gue ke level yang lebih rendah lagi sih? Cuma aja udah gue pretelin, lo ngapain ke bawahnya lagi? Ini ya, kalian pernah berperang pernah tahu teknik berperang ya? Itu yang dicari itu rajanya guys, bukan anak-anak murid-muridnya, bukan pion-pionnya. Rajanya kalau udah ditebas udah selesai. Anak buahnya lagi, orang rajanya udah 99 in 1. Ngapain aku kasih lagi ke pionnya, ke kudanya lagi? Jangan kasih aku ke penyerang lah. Orang kingnya aja udah gue runtuhin. Udah selesai itu, udah kalah mereka. Ngapain? Kalian suruh aku sama si Nora, kalian tenang-tenang aja udah. Jumanya pokoknya udah minum paracetamol 3 tablet 1 hari. Gitu. Gak usah ke komalnya, emang mereka sengaja kayak gitu. Kemarin itu Juma yang kutamparin kemarin itu kan si Daman Almantiki di bawah, si Umar semua itu apanya api tuh di situ kan langsung naik jadi 2.000 orang lebih kan. Itu anak buahnya aja di bawahnya udah cengok 99 in 1. Untungnya ya Bani Taiping Kristen itu ya 99 in 1, 99 in 1. Pening dia. Udah kena mental mereka. Orang bosnya aja udah keok 99 in 1 kok. Allah katanya mulut, Allah katanya sifat, coba lah. Kan ya udah selesai, ngapain lagi aku melawan si Nora? Orang rajanya aja udah udah keok. Aduh, coba kamu lawan PK. Kenapa lo? Mau cari duit? Maaf ya, satpam komplek tuh nggak cocok sama aku. Berapa banyak sih? Itu kalian tahu nggak yang naik-naik ke roomku itu dengan nama-nama baru-baru itu tuh orang-orang ini semua itu. Orang-orang api itu semua. Yang naik ke roomku itu. Emang kalian kira itu apa ya? Pada nyamar itu. Hafal aku suara-suaranya. Si Gumilang, si ini, Hendy Celebes, siapa sih yang enggak? Udah semua sih bro. Kataku ya memang nggak ada.
sembah patung salib, sembah lapas cacing. Tulisan cacing ini ya. Ini ya. Ini fun fact ya, aku kasih tahu ya. Ini karena dulu ibuku juga. Kalau ada nemu tulisan cacing, itu rata-rata akan disimpan. Nih, pokoknya ada yang tulisan cacing, misalnya tergeletak dimanapun, itu pasti dipungut. Ini fun fact loh untuk kalian semua. Serius. Ya, jadi kalau ada lafaz tulisan Arab, yakin kalian itu nggak akan kalian temukan di warung-warung buat ngebungkus-bungkus terasi. Itu nggak akan ada, pasti disimpan. Entah itu isinya apapun, yakin itu kenapa? Ibuku dulu gitu. Ada buku agama LKS kan, ada tulisan lafaz-lafaznya itu kan. Itu pasti dipungut, disimpan. Ini fun fact, diambil. Karena apa? Menuhankan tulisan cacing. Tanya mereka semua, tanya. Ini gue kasih, pokoknya rahasia-rahasia yang kayak gini. Ini pasti gue kasih tahu ke kalian. Cobain aja. Ketemulah kalian yang itu. Pasti dipungut. Berhasil Tuhan. Makanya kan ngamuk mereka. Kata kenapa kok ketuk-ketuk Quran di Quran gue? Udah ngamuk itu semua tuh. Ngamuk nih. Apalagi si tulisan cacing ini ya. Kalian lempar aja ya potongan-potongan tulisan itu cacing. Oh, pungut. Auto pungut. Serius, auto pungut. Ya kan Herman? Emang tulisan kitab yuk bisa dibikin bungkus? Bisa dong, karena kami nggak menuhankan tulisan. Kalau kalian kan tuh menuhankan tulisan kan Kak Erni kan? Kalian menuhankan tulisan cacing kan? Coba, ada nggak tulisan cacing di warung-warung bungkus terasi, bungkus ikan asin, bungkus cabai, bungkus bawang? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Tuhan kalian itu. Kalau kitab kami, Injil kami, mau kalian bungkus apa, mau kalian bakar, nggak ngaruh. Kenapa? Karena itu bukan sesembahan kami. Nah itu, coba batu yang di sono no, yang kalian tawaf itu, yang kalian rebutan untuk mengusap-ngusapnya. Kalian cium ngapus dosa itu coba. Bisa nggak diganti sama batu aki? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Itu. Kamu menuhankan apa Kak Erni kira-kira? Tulisan, lafaz. Apa yang kau tuhankan? Batu. Apakah? Ya nanti kalian kalian cari aja kalau nggak percaya ini ya. Karena banyak orang yang ngira kan, si Agatha ini nggak mau Islam. Kalian rahasia-rahasia yang di dalam Islam itu akan kebongkar satu-satu. Kalau yang nggak beneran agama Islam, kalian nggak akan tahu ini. Ya, Kak Erni, bener nggak Kak? Kalau lu abis gituan, kaki lu itu nggak boleh nyentuh tanah Kak. Langsung Kak, mandi wajib. Haram mereka. Bener nggak ayo? Yang dalam ini pernah denger ya? Nah, ini kemarin tadi ini ya postinganku ya. Kalian ini banyak yang nggak tahu loh, orang yang dusuk-dusukan. Tawaf itu syarat tawaf itu harus wudu say. Sebelum tawaf itu harus wudu. Jadi kalau untuk orang yang komen-komen itu, nampak kali belum pernah naik haji. Ya, nampak kali belum pernah naik haji ya. Ya, makanya kalian tuh saran saya kalian naik haji by VR aja gitu. Sambil nangis-nangis ya. Itu syarat tawaf itu harus wudu. Terus kalau empet-empetan tuh gimana? Mustahil ada kasus yang nggak kena mahramnya, yang bukan mahram. Ingat ya, ini kalau lu bilang gue bukan Islam atau Islam gadungan. Anak cewek kalau mau sholat udah wudu, kesenggol bapaknya itu nggak apa-apa. Karena anak cewek itu mahram. Tetapi kalau sama istrinya itu nggak boleh. Nah itu, gue kasih tahu lagi rahasianya. Kasih tahu lagi. Iya, kalau anak ceweknya sendiri bisa mau sholat berjamaah,
anak ceweknya jadi makmumnya. Kalau kesenggol sama bapaknya nggak masalah, tapi kalau istrinya, karena istri dengan anjing, dengan apa lagi satu lagi, itu pembatal sholat. Istrinya setara dengan binatang, anaknya enggak. Kalau anaknya nyenggol, anak ceweknya, nah keledai ya. Kalau anak ceweknya nyenggol bapaknya ini, nggak apa-apa. Ayo kakak yang Islam, bener nggak yang kata gue? Bener nggak kata gue? Bini najis iya, kalau anak enggak. Iya. Hah? Oh, jangan bilang gue bukan Islam. Jangan. Lo kira gue Islam gadungan? Kagak, say. Gue tahu. Gue dulu sampai udah gue bilang, gue bahkan satu sholat aja gue nggak sholat, gue rugi. Karena gue orangnya tekun. Alumni ninjir. Serius, gue dulu sampai gitu, ngelewatin sholat aja gue nggak. Anak SD juga tahu. Ya kalau lu bilang gue Islam gadungan, kalau orang Kristen itu nggak akan tahu ini, say. Ya, Egi, orang Kristen tuh nggak akan tahu hal-hal yang kayak gini. Kenapa? Karena mereka ini nggak belajar agama. Loh, kenapa gua tahu? Ini cuma anak SD yang Islam yang tahu. Itu makanya iris bawang dulu nih, Bos. Kenapa lu nangis? Istri najis kalau itu. Tapi dipakai katanya. Gini ya Bang Egi Lasak ya, orang Kristen itu nggak akan tahu yang kayak gini, yang receh-receh yang kecil-kecil tuh nggak akan tahu. Egi anaknya Rudiana loh, hati-hati. Aduh ya Tuhan. Makanya kemarin tuh banyak yang DM gue, alah lu ngaku-ngaku lu. Gue nggak perlu ngaku-ngaku, say. Mak lo kalau guru ngaji debat sama gue udah pernah debat sama mak gue debat sama guru ngaji. Mak gue guru ngaji, mau apa lo? Hah? Gak percaya lo? Nah, duralek gue biar lo tahu. Gak kaleng-kaleng, say. Gue tuh gak perlu teriak-teriak lah kayak kalian tuh. Pura-pura gini, mama sendiri menyala. Jadi perempuan kelasnya sama dengan anjing. Iya. Emang. Makanya ya, mantan istri tuh ada, mantan ibu, mantan anak tuh nggak ada. Ini untuk laki-laki RT 6, biar kalian tahu ya. Gua kasih tahu nih fun fact ya untuk kalian ya. Kalian istri tuh nggak ada harganya. Kalian itu derajatnya masih di bawah sama ibunya. Ibu itu lebih tinggi derajatnya kastanya daripada istri kalian. Ini di dalam iman Islam, biar kalian tahu. Loh, nggak percaya tanya aja nih sama RT 6 nih. Astagfirullah, kok baru tahu kalian? Terutama orang Sunda. Itu anak laki-lakinya itu dibawa kelek emaknya, bukan dibawa kelek bininya. Kenapa tuh? Ya emang gitu, sudah tradisi. Seharusnya istri nggak ada, sayang, nggak ada dibawa kelek mamanya. Kamu nggak percaya? Ada nyamuk. Untung gue Kristen, beruntung lah kalian. Gitu. Di mana dedenya gak usah ngoceh. Kau pun kayak gitu loh. Mana lalu? Ini gila ya, cuman ini gak ada yang mau naik ini. Udah berapa jam nih gue nih? 1 jam 44 menit nih gue sendirian nih. 300 orang di sini kagak ada yang mau naik. Anak mama Dedeng murtad, nggak tahu aku kalau itu. Emang iya? Ada loh. Iya, gini ya, beruntunglah kalian yang Kristen. Nah, kalau kalian juga yang Kristen ini
Belajarlah iman kalian, biar kalian nggak diolok-olok juga sama si bangke-bangke ini, ya kan? Allah murtad Allah. Apa nih? Iya lo murtad, emang iya? Nggak tahu aku. Emang iya? Seriusan? Anak mama Dede? Bukan kali bukan anak mama Dede itu. Anaknya Ridwan Kamil. Lihat speaker corner kayaknya. Emang iya? Anak guru ngaji, tapi bahasa Arab nggak ngerti. Emang nggak ngerti. Emak itu si Mak Rukia ini tuh jago bahasa Arab. Gitu dia kan guru ngaji. Tapi lu tanya artinya ngerti. Tanya artinya dia nggak ngerti. Soalnya dia bisa baca. Oh kenapa? Udah nenek loh. Udah tua. Tuh, jangan kalian kira gitu. Ini makanya yang naik ke rumah ini itu bisa semuanya bahasa Arab, tapi ngertiin itu nggak semua orang bisa. Serius. Yang sering naik ke rumah gue tuh. Kak Nenek ini cuma sih. Apa tuh? Benar anak Mama Dede sudah menemukan sirotol kan? Aku itu nggak tahu beritanya ya. Berita hoax anak Mama Dede nggak murtad, ngaku-ngaku aja. Oh, aku nggak tahu itu. Kalau yang ngaku-ngaku itu nggak tahu ini. Dulu aku tuh sering juga sih nonton ini. Yang aku ingat ya, waktu Mama Dede itu lagi kajian ya. Jika suami menginginkan di atas kuda pun lakukan. Ya, di Indonesia tuh pernah pagi-pagi tuh serius, kalau suami pengen mau di atas kuda kasih. Wih gila. Aku sempat dalam hati ingat tahu. Soalnya kan dulu tuh emak tuh kan suka nonton itu, jadi kedengeran kan apa nenek ini kataku. Itu ya tontonannya. Kalau nggak hidayah kajian gitu ya, jamaah gitu lah, tonton aja dulu tiap pagi gitu nenek itu gitulah. Anak pengacara Sunan Kalijaga, tahu aku tuh si Salma Fina ya, tahu itu iya waktu Islam. Anaknya Saiful Ibrahim ya, nggak tahu itu siapa Saiful Ibrahim. Namanya Agatha kok kayak Nasrani. Agatha itu nama baptisku. Agatha dari Palermo itu nama baptisku. Nama asliku bukan itu. Yang murtad rata-rata kopong. Next dong Jupri, kopongin gua dong. Coba. Kalau lu bilang yang murtad rata-rata kopong, naik dong. Naik, buktiin gua kopong. Ayo. Tadinya nggak bisa, cuman bisa kor-kor dong. Bunda Erni naiklah, ayo. Ayo Bunda Erni naik. Yo. Ayolah, cuman bisa kor-kor, ayo. Stop dulu Agatha biar nggak kor-kor. Tampar dulu Agatha biar nggak kor-kor lagi. Ayo. Tunjukin fakta dong. Ayo. Apa yang mau ditunjukin? Fakta junjunganmu belum bangkit sampai detik ini. Ada berondong tua. Sini. Ayolah, temenin gue lah, gue sendirian loh, 300 orang di sini nih. Ayo, coba. Kalian bikin aku ngantuk, capek sendiri ngomong. Ayo. Keyboard warrior aja nih muslim. Iya, rata-rata gitu. Gini aja deh. Lu kalau takut bahas Islam, bahas Kristen. Ayo, lu mau nanya apa sama gue tentang Kristen? Gak apa-apa. Takutnya naik tar gaur habis itu kabur, apa sih?
Ngomong apa sih? Gak jelas. Please deh. Apa sih selamat pagi Bunda TYB? Apa TYB? Gak lah, nggak bakalan berani. Aku nggak berani, maksudnya gimana nih Kak Airin? Ayolah, nggak apa-apa, kita diskusi santai aja, nggak usah kayak gimana-gimana gitu. Sini naik aja. Thank you Bang Joy Mandru. Oh TYB tulis. Jangan disingkat-singkat dong. Nanti gua singkat lagi nih. SWT. Jangan disingkat, gue nggak ngerti. Nanti gue singkat SAW susah gue. Gue nanti stuck di situ. Mode kalem yuk Bunda, ayo naik. Tiang jemuran naik aja ya Di. Tiang jemuran apa sih ya Di? Coba naik. Sweetnya apa? Sweet. Cocuit gitu. Si Ernie malu tuh kalau ditanya suami minta lah yang singkatin siapa pacar? Nggak tahu gua. Kalau lu nulis surat kan Assalamualaikum WRWB kan? Dulu kan kalau lagi pelajaran ini kan nulis surat itu kan gitu. Nulis surat tuh gitu kan. Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan disingkat dari dulu. Nabi besar kita, junjungan kita Muhammad SAW. Iya kan? Iya nggak sih? Ya nggak masih. WRWB warung wibu. Kirain warung kita ya. WR Supratman. Kalau lu udah pindah agama nggak usah jelekin. Ih, gue mah nggak pernah jelekin bang. Nggak ada Bang Rizal. Ngapain gue ngejelekin Islam? Coba bang misal ya. Kayak Eli Sugigi gitu kan. Tahu kan Eli Sugigi kan? Ya nggak mungkin gue bilang kan, ginong lu, ginong. Ini lu segala macem. Ya nggak perlu bang. Jadi kalau lu kira gue menjelekkan Islam ya ibarat kata lu nyuruh gue menjelekkan Eli Sugigi. Ya ngapain dijelekin sayang? Tahu. Itu mah namanya bukan dijelekin. Gimana sih? Apa sih? Ya udah nggak usah mainin Assalamualaikum sama Nabi. Mainin apa bang? Tuh, Syaidah aja udah tahu ya kalau orang jelek udah jelek ya mau diapain ya mungkin dijelek-jelekin. Paham lah ya. Nih IQ-nya nggak setengah semua kan yang di bawah ini kan. Ya itu, makanya kalau kalian bilang kenapa lu ngejelek-jelekin apa? Lo kalau lu nuduh gua, ya ibarat kata lu sedang mengatakan kepada gua, lu lagi ngejelekin Eli Sugigi. Ya kagak usah bang, kagak usah. Gitu loh, ya kan? Kono. Maksudnya? Agatha. Hah? Shalom Agatha. Shalom. Mang lu Kamu, Islam? saya dengar teman-teman saya di sebelah itu Agatha itu hebat pengikut Yesus. Beneran kan? Anda Islam Kristen bro? Saya Kristen. Mana ada Kristen kok? Kamu beneran pengikut Yesus? Kamu ikut siapa bro? Saya tanya kamu Agatha, kamu beneran pengikut Yesus? Kamu pengikut siapa? Saya pengikut Yesus. Saya mau tanya kamu, apakah kamu pengikut Bukan Yesus? pengikut Muhammad. Bukan, saya pengikut Yesus. Coba kamu Yesus saya tanya yang dulu, mana kamu nih? jujur. Bentar dulu. Yesus yang mana nih? Yesus yang mati dan Yesus bangkit yang kan? menebus dosa-dosamu. Lu mana ada Yesus menebus dosa? Kalau begitu kamu bukan pengikut Yesus. Ada siapa bilang Yesus menebus dosa? Mana dalilnya? Oke, sekarang saya mau tanya kamu Lah, kalau begitu. Kalau beneran kamu kalau tahu kamu bilang Yesus penebus dosa, mana dalilnya?
kok mana dalilnya? Berarti kamu bukan Kristen dong. Nah, memang karena nggak ada di Alkitab. Saya mendengar dari Komang sebelah itu berarti katanya kau banyak bohong. Ngaku pengikut Yesus aja kata nggak dia pernah itu dia Kristen mengatakan. Ortodoks. Berisik dengar dulu. Cari dalilnya Yesus menebus dosa. Katanya lu pengikut Yesus, mana dia bilang aku datang menebus dosa, mana? Menebus dosa, mana? Cepet nggak, dia Islam. Pengikut gue pasti follow gue. Dia bukan Islam, itu udah lama itu. Ini udah malu ya. Dia Islam tapi dia malu. Emang dia Islam, tahu gue. Dia sekarang jadi malu ya. Tapi wajar kalau dia mengaku dia sebagai pengikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus disunat, dia disunat. Dia bukan pengikut Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad nggak disunat. Kita cek ya. Nih, Agatha, kau takut sekali kau rupanya kau di sini. Anda pengikut Muhammad atau pengikut Yesus? Ayo jawab dulu pertanyaan saya. Kalau kamu beneran pengikut Yesus, apa makanan kesukaan Yesus? Apa memangnya? Rupanya kau cuma bilang mengaku-mengaku. Kamu tadi barusan ngaku pengikut Yesus. Apa coba? Kamu saya tahu makanan kesukaan Yesus, hobi Yesus, apa semua minuman kesukaan Yesus, buah kesukaan Yesus. Tahu nggak Kau tahu nggak apa makanan kesukaan Yesus? Kau Muhammad. Ini dia kan Islam udah malu. Dia kan malu jadi Islam. Ngaku-ngaku pengikut Yesus. Kau permalukan 398. Kamu sedang mempermalukan dirimu sendiri, ya. Islam ngaku-ngaku pengikut Yesus, kenapa? Karena dia malu nabinya nggak sunat. Maka dia harus ngaku sebagai pengikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus disunat. Kalau nabinya kan nggak disunat nih. Kalau almarhum kan nggak sunat. Ya wajar. Dia malu mengakui dia pengikut Mamat. Karena Mamat nggak disunat. Mamat nggak dikafanin. Ya, jadi dia malu, makanya dia ngaku sebagai pengikut Yesus. Dia itu nanti minta dikafanin kayak Yesus, ya kan? Dia Islam, dia udah lama itu. Gini ya, Yaser, aku tuh serius ya, gue takut sama laki-laki yang mulutnya nggak direm. Coba ya, kalian perhatiin ya, dia ada jeda nggak mulutnya ngomong? Nih ya, dengerin ya. Ada nggak jeda dia ngomong? Ini cewek atau cowok? Aku juga bingung nih. Coba. Kita lihat. Minimal kau bisa menjawab. Langsung kan? Minimal. Langsung kan? Gue tahu cara gampang bikin orang mulutnya itu ada jeda ngomong. Digituin. Gitu caranya. Minimal langsung. Mau kita cek lagi ya. Ini pasti ngebacot dan nggak mau dengerin gue. Terbukti ya. Ini omongan gue ya. Terbukti. Ini pasti dia nggak. Nih ciri-ciri Islam. Kalau ditanya pasti dia nggak bisa jawab. Pasti dia akan nanya balik. Coba contoh ya. Kita lihat ya. Pasti dia di-kick lagi. Penakut. Gitu. Bang, Muhammad kira-kira ada nggak hadis yang mencatat dia disunatkan? Makanan kesukaan Yesus tidak tahu dia. Bang, tahu nggak bang? Ini katanya pengikut Yesus. Kan? Bener kan? Bener. Kayak ibarat kata kita ngobrol sama anjing yang gonggong terus nih kelaparan. Nah gitu, bener kan? Iya. Kalian pernah tahu ibu-ibu tanggung bulan? Udah lelakinya ngasih jatahnya itu sedikit, ya, terus dimanyunin sama tetangganya, nah kayak tadi tuh, terus, gitu, bener kan? Cuman nanya loh, ada nggak hadis yang menuliskan Muhammad itu sunat? Dia nggak akan mau jawab itu. Kenapa? Karena dia malu kan? Udah tahu jenisnya kan. Laki-laki tuh padahal nggak boleh loh mulutnya kayak perempuan. Islam banget. Naik coba musik room. Iya, lemes. Yaser baru balik dari surga kak, naik kuda.
Loh, kok bisa? Nabinya belum. Kok bisa kayak gitu dia dari sorga? Baginda aja gak pernah ngomongin sunat goib Nabi. Gue baru tahu ada sunat goib ya. Hilang dia kan, langsung kabur dia. Gitu. Nabinya naik buruk. Coba musik rom, kita jambak dulu ya. Nih cuman jadi typing warrior buat apa sih? Kenapa kalian gak ada yang naik? Ayolah, sekalinya yang naik yang mulutnya kayak emak-emak. Gak ada remnya, males. Sorry. Akunnya di private. Gak asik. Up cantik. Lalu kirim permintaan aja kagak. Coba lu kirim permintaan dulu lah. Ini kenapa gak ada yang ngirim permintaan? Sunat kan bersih. Sunat itu maknanya bukan itu. Sunat bukan itu. Yang minta naik malah PPJ. Rungkat si Salomo. Takut deh. Kenapa dia? Aku suruh umat Islam untuk apa? Membersihkan Mekah dari berhala yang bernama Ka'bah dan Hajar Aswad. Kalau enggak, umat Islam akan penyembah berhala selamanya. Gitu? Yang kotor. Sujud kepada benda kan? Iya. Nah, Allah itu nggak boleh disujudkan dengan arah. Kalau umat Islam bersujud pada arah, berarti Allah itu Tuhan itu berarah. Coba Tuhan itu nggak lu boleh baca niat berarah. sholat. Coba lu baca. Harusnya sebagai umat beragama kita harus bisa bersujud kemanapun karena Allah itu meringkup ruang dan waktu. Kalau dia berarah itu berhala namanya. Lo itu niat sholat gimana? Lu jangan-jangan kalau sembahyang lu nggak baca niat sholat? Lah, gue suka-suka gua dong mau kemana gua. No, nggak jelas kau. Nggak boleh. Kalau Allah sudah punya arah itu berarti namanya makhluk. Loh, terus itu kalau niat sholat sebelum sholat itu kan apa? Gue tuh ada mau rekam aku kayaknya. Tapi coba. Rekam guys, rekam. Direkam ya nih, aku agak lebih ini ya, lebih mantap nih ngomongnya ya. Jadi yang bagus kau direkam, woi. Bagus. Ya seharusnya yang namanya Allah itu tidak boleh punya arah. Kalau udah punya arah, nah, yang punya arah itu cuma makhluk. Tuhan itu nggak boleh punya arah. Nah, penyembahan kepada arah itu namanya menyembah berhala. Gitu. Coba ini kan udah mau subuh. Coba gua mau denger lu baca niat sholat subuh. Allahumma lakas suntum wa Ada itu. Usoli. Ayo, usoli fardu apa? Subuhi Rakaatu. Ini mustaqibal. Rakaatu tuh. Kiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau jumlah rakaat aku pakai bahasa Inggris aku. Anjir, mana boleh. Aduh. Coba ini gue curiga ya PPJ ya. Yang baca niat sholat subuh ini kayaknya juga nggak tahu mereka nih. Harusnya kalau sholat itu nggak perlu pakai niat lagi. Masa Allahnya nggak tahu kalau ini? Loh, gini bro. Ingat nggak lo yang waktu dikatakan gini kan, aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat, bukan menghadap Allah. Loh, iya dong. Ini makanya aku nanya ya, kalian ngerti nggak? Niat sholat itu kalian ngerti nggak? Kalian mau menghadap Allah atau menghadap kiblat? Kalau aku sendiri nggak pakai niat, kalau aku nggak baca niat, karena memang Allah itu harusnya tahu aku mau sholat. Masa aku ngasih tahu? Kalau aku nggak ngasih tahu, dia nggak tahu. Dia nggak tahu.
Iya, nggak mau tahu dong. Masa Allah nggak mau tahu? Itu bukan Allah namanya. Nih, coba ya Herman, aku tanya kau, kalau sholat kau menghadap kepada Allah atau menghadap kiblat? Udah kiblat ya. Apakah kiblat adalah Allah? Usolli fardu. Ayo. PPJ sambil ngeri. Typingannya si Herman. Si Herman Islam banget deh sih, susah. Ini tentara Allah ini. Astaga. Herman cari bini lah Herman, nggak kayak gitu kalau hidup Herman. Ngeri. Bininya PPJ cantik loh, BTW. Itu baru bini yang pertama, belum Bini 4 ya kan. Si Suaib katanya, si Suaib. Nih Nabi Suaib ya, dia bilang. Jadi ya teman-teman Islam ya, gua tuh nggak bakal pengen jadi vokalis di surga. Gue lebih milih ngewek di surga lah. Aduh, ngeri. Astagfirullah. Ya pilihannya cuma dua, Ukti. Antara kamu pengen memuji Tuhan di surga atau ngewek di surga, lu mau pilih mana? Nah, gue ya nggak mau, gue pilihnya yang ngewek lah. Gimana sih lu? Nah, di sininya, di dunia nyanyi, surga nyanyi lagi. Mending gue ngewek. Sama lah, di dunia ngewek, di surga ngewek dua-duanya. Tapi kan gua di surga bisa makan babi. Gua tanya, surga masuk babi masuk surga nggak? Kan disediakan. Kalau disediakan pasti dulu. Lu kan ingat ceramahnya, kucing pun Islam, kambing, kuda, belalang. Karena begini, dia kan teori awalnya kan apa yang haram di dunia menjadi halal di surga nanti. Babi lagu kejar pertama setelah ngewek. Berarti kayak ini ya, kayak si Herman yang suka laki ini langsung laki dong yang dicarinya. Iya, nggak ada halangan lagi buat dia. Karena kan lu bayangin aja bagaimana dia sebagai seorang muslim bertahan ya kan, mengencangkan selera gitu kan, menahan selera. Berarti nanti Muhammad Patah alias Lucinta Luna halal dong sama laki. Kalau Muhammad Patah kasihan sih, dia tumbuh lagi nonotnya. Oh iya, berkulup lagi ya. Dia capek-capek potong di dunia kan, di surga tumbuh lagi. Iya, udah mahal-mahal lagi di dunia ya. Dia potong itu. Kasihan sih Muhammad Patah. Ya Allah. Tapi kan yang penting dia bisa ngomong gini kan, inilah yang kuharap-harapkan. Nih Herman tenang aja Herman, nanti lu di sorga boleh kok sama temen cowok lu. Sabar Herman, lu jangan ngambil bidadari gua ya Herman ya. Lu pakai bidadari lu sendiri aja ya. Sukanya bidadarinya yang pakai pedang. Pokoknya awas aja lu kalau ngambil stok gua lu. Itu kalau di sana nanti memang ada bidadari pakai pedang. Bidadari pakai benang gimana sih? Pedang. Bidadari ya kan apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai. Kalau dia sukanya begitu ya dia dapet dong. Tuh harus rajin-rajin sholat ya Herman ya, biar dapet nanti tuh yang lu harap-harapkan. Ngeri ya, surga kalian tuh keren banget ya. Nggak kayak surga kami. Dosanya aja udah ditembus oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kurang nikmat apa lagi? Lu yang bikin dosa, yang nebus Yahudi, Nasrani. Lu di apa yang lu harapkan di dunia nggak bisa, di surga lu dapet. Ini kayak ini ya, kayak jualan ini ya, promo jualan apa
gitu ya. Ya secara produk memang untuk penyuka kenikmatan daging ya Islam lebih menarik daripada Kristen, bro. Astagfirullah. Tapi masuk akal nggak sih menurut lu tuh kayak gitu? Ya akalnya di selangkangan ya masuk lah. Akalnya di selangkangan. Nggak kebayang nggak tiap hari gurunda kita tiap hari gitu kan, tiap hari alam bawah sadar kita bahas kemarin, alam bawah sadarnya itu kan, atau beberapa debater muslim alam bawah sadar mereka itu selalu mengucapkan hal-hal yang kesana kan. Selalu Riva juga gitu. Karena Riva, itu yang mereka semua. idam-idamkan, diimpikan kan. Ajarannya tuh Cipa marah tuh, PPJ Cipa pengen yang keberatan. Tapi Cipa itu kalau dia Kristen nanti nggak bisa aku poligami dia. Satu-satunya cara dia harus Katolik. Jadi kemarin ada yang ngadu, ada teman Katolik ngadu sama BAB, katanya PPJ jangan bilang kalau Katolik tuh kekhalifahan Paulus. Lanjutkan. Petrus. Enggak, itu hanya apa aja. Gak mau ya. Nggak mau si Cipa katanya. Cipa masih waras. Tapi kalau Habib mau itu. PPJ ini Habib loh. Dia Habib loh. Lu udah tes DNA belum? Kok gawat kau nih. Lu udah tes DNA belum? Nanti kau bongkar lah si Panan deh. Hampir murtad. Ya, cuman kan mereka ini kan mengira si PPJ ini ibaratnya kafir ya. Dia ini sebenarnya ini ya. Amin dong. Dia ini Habib ya. Dia ini udah mendirikan banyak masjid ya. Cuman ya gitu, dia nggak pro apa ya aku bilangnya, nggak Protestan. Ya, sebagai seorang tabil ilmu, kita kan harus ini dong, harus jujur dengan literasi, jujur dengan catatan sejarah. Menurut seorang intelektual muda Islam dari Muhammadiyah, 70% isi ayat Al-Quran itu identik dengan apa yang ada di Bible. Makanya harusnya mulai sekarang umat Islam kalau di belakang ayat itu berkata bukan maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi, tapi maha benar Yesus dengan segala firman-Nya. Harusnya sih begitu. Cuma agak repot ya, karena tafsirnya udah beda-beda kan tafsirnya. Tafsirnya disalahin sih, banyak disalahin, banyak diputar belok. Ya gimana lah. Repot. Memang iya. Tapi kan mereka kan karena apa ya aku bilangnya, mereka lebih takut terhadap penafsiran daripada pemahaman mereka sendiri. Ya itu bukan hanya sekedar asumsi, karena kan kalau kita lihat dari pembimbingnya Nabi Muhammad kan juga dari kalangan Kristen Tritunggal, juga dari kalangan Kristen bidat. Teman-teman dialog dia, orang yang bermubalah dia, yang berbagi pikiran dengan dia juga orang-orang Kristen. Jadi nggak heran. Cuma dia ngutangnya sama orang Yahudi ya, nggak sama Kristen. Iya. Soalnya orang Kristen kan miskin, jadi susah. Orang Yahudi waktu itu kaya, yang ngutangnya terpaksa sama Yahudi. Mak kasihan juga Yahudi diutangin, dia jadi penebus dosa ulang mana? Ditipu mentah-mentah ya. Aduh. Tapi itulah, Yahudi sendiri aja nggak ada yang mau masuk Islam gitu, gimana? Tapi sih yang satu-satunya Muslim selain aku ya yang berani berkata bahwa dosa aku tuh nggak bakal ditebus oleh orang Yahudi dan Nasrani. Aku kan tanggung jawab sendiri tuh, aku sama Bu Yuni. Selevel Wafi, Ustadz Wafi itu tidak mengingkari loh bahwa nanti dosa dia itu akan ditebus oleh orang Yahudi dan Nasrani. Serius?
Serius. Tapi dia ganti kata tebus dosanya itu diganti namanya pelimpahan. Nah jadi nanti jadi seorang muslim itu iya, penebus itu ya pelimpahan. Iya, tapi dia ganti kata-katanya kan. Agak halus sedikit, maknanya sama. Lu kan tahu kan Al-Quran itu bahasanya sangat tinggi banget, jadi sangat sulit mengerti. Lu nggak bakal bisa mengerti. Tinggi, indah, saintis. Iya. Sulit lu bakal sulit mengerti deh. Ya karena memang nggak diboleh mikir. Kalau lu kan ada walau-walam. Nah itu. Maksudnya boleh tahu. Balikan ya kan. Tapi kalau nggak gara-gara kita kan tidak tahu. Ternyata kan teman-teman Islam tidak bisa membuktikan ada nggak satu dalil saja yang mengatakan bahwa Tritunggal itu kafir. Kan tidak ada. Nggak ada. Malah disebut orang mukmin malah di Al-Quran itu. Makanya tafsir Al-Quran pun juga mengalami distorsi. Si Ajar ini masa iya baca Bible lemah bisa jadi tegang? Bible yang mana yang baca sampai tegang? Cipa sebelum pembaptisan ya harus nikah dulu. Dipoligami dulu. Dia bisa dipoligami. Astaga. Inilah ya, makanya Allah tuh luar biasa ya menurunkan ayat. Nikmat mana lagi yang kau dustakan itu sampai nggak ada. Luar biasa. Maka gue mau bertahan, mau meninggalkan Islam tuh sulit. Iya, soalnya banyak keuntungan kan di situ. Banyak untung. Pokoknya kalau soal burung lah sulit. Soalnya itu penawaran yang semua laki itu pengen gitu kan. Nah, kecuali mungkin kalau entah nanti umur 70 gitu kan. Udah tidak berfungsi, udah susah berdiri kan, baru mikirin surga sejati. Kita kan nggak tahu kan. Ya. Jadi dia mumpung masih muda ya. Aku bukan ngejekin ini ya, bukan ngejekin murtadin tua ya. Ngejekin nanti murtadnya pas tua aja, baru tua. Dulu pas muda kemana aja lu kayak gitu kan. Tapi itu pun sama Tuhan Yesus diterima juga ya. Inilah. Iya kan, makanya kan itu kan aku kan diserang kemarin. Gue bilang kan murtad kan titiknya udah mati. Gue bilang kan, aku nggak ada masuk ngomong gitu loh Om. Ada yang marah kemarin. Lu sih jangan diumum. Teman-teman Muslim tap-tap layar dong. Gak mungkin. Mustahil. Karena di room Zuma yang naik itu namanya si Kepas. si Kepas lagi. Kayak pas. Bukan, ada si Kepas namanya, dia orang LSM. Oh lain. Kenapa? Enggak, ya masuk orang awam, pingin bansos, mungkin nggak tahu kan. Ya mereka gitulah. Habis jadi bulan-bulanan lah di atas itu. Lagian kalian tuh mau banget sih ngasih makan si Juma. Ngasih makan anak-anak api tuh ngapain? Tapi memang apa sih ya? Yang malu diakui oleh umat Islam itu bahwa bagaimana umat Islam itu bisa mengenal Allahnya dengan bantuan dari orang-orang Kristen. Bagaimana belajar ilmu mantik, ilmu nahwu, belajar harokat, ya kan, belajar tasawuf kan dari orang-orang Kristen itu. Memang nggak diangkat. Dan teman-teman Kristen sayangnya nggak mau ngangkat juga kadang ya. Bukannya kita nggak mau ngangkat, yang bisa ngangkat itu kan emang dari ortodoks.
Tahu sendiri kita mah minoritas. Ortodok berapa biji sih? Khalifah Muawiyah itu sakit itu berobatnya kan ke dokter ortodok gitu. Terus nonton. Tapi tau nggak reaksi RT 6 apa? Hoax. Dikasih tahu fakta sejarah dibilangnya hoax. Lucu kan? Nah inilah. Ya kayak gini aja deh. Mereka sering memfitnah bahwa teman-teman Muslim sering memfitnah Rasul Paulus sebagai seorang yang begini begitu kan. Tetapi tidak ada satupun literasi ataupun buku ataupun kitab-kitab yang ditulis oleh sahabat Nabi Muhammad ataupun orang-orang di awal keislaman yang berkata jelek tentang Rasul Paulus. Nggak ada loh. Nggak ada. Baginda juga nggak ada ngomongin itu. Terus mereka tuh dapat dari mana literasi untuk menarasikan yang buruk-buruk itu? Dulu kan awal-awal kan diserang teman-teman Muslim ini kan di kalangan Muslim ini kan beraninya kan nyerangnya Paulus kan. Cuma aku nggak tahu juga itu dimulai dari mungkin abad 19 mungkin ya, penyerangan terhadap pribadi Paulusnya mungkin dimulai sama Dida ya mungkin ya. Cuma sekarang pribadi Yesus pun sejak beberapa mulai ada perkembangan di umat Islam bahwa sudah mulai ada kesadaran untuk tidak menyamakan Isa dengan Yesus, mereka mulai berani menyerang Yesus sekarang. Yesus begini, Yesus begitu. Dulu kan nggak ada yang berani itu. Tapi aku lucunya gini ya, kalau dari Kristen sendiri ya, menohoknya itu kepada Allahnya, itu mereka nggak begitu yang gimana-gimana. Tapi kalau ke nabinya, ngeri ya. Iya. Makanya aku bingung sebenarnya mereka menuhankan yang mana sih? Iya kan di dalam kubur itu kan ditanyakan bukan siapa Tuhanmu, tapi di dalam kubur itu yang ditanya siapa Tuanmu. Kenapa Tuhan menjadi Tuhan di dalam kubur? Tuannya kan itu. Nah, laki-laki Arab itu kan. Di situ. Di dunia, aku sebagai umat Islam itu kan diperkenalkan kepada Tuhanku Allah. Kenapa di dalam kubur kok malaikatnya kok jadi typo ngomongnya Tuhan? Harusnya ilah ya. Kenapa roh? Man ilah muka gitu kan, bukan man roh muka kan. Man ilah harusnya. Kok man kok Tuhan? Berarti mereka penyembah Tuhan. Terus kalau diserang ya tuannya mereka ngamuk sebagai hamba dari tuannya ini ya. Oh iya wajar. Itu aku bingung kan kok begini kan. Sejak kapan? Jadi dulu itu kan narasinya kan kenapa Kristen merubah kata Tuhan menjadi Tuhan kan di dunia. Aku di dalam kubur kena kerjain aku hafalin Tuhan. Rob itu kurios betul. Tapi aku sih kalau kayak gitu sih aku nggak bakal terima sih digebui malaikat. Aku aja berantem sih. Lu nonjok nggak biji matanya sampai keluar? Nah itu ditampar sahabat lagi. Kali-kali ya. Tapi yang pasti gua gak bakal mau punya sahabat yang ngintipin bini gua boker. Gua jangan sampai deh. Nanti dia ngelapor ke lu ya kan? Iya. Gue emosi lah, bini aku intip boker. pakai diceritain lagi ya. Dimasukkannya ke koran. Kacau. Semua orang jadi baca ya kan? Semua orang jadi tahu bini aku diintip temanku sendiri. Memang sahabat memang ini maut. Anak cucunya disikat sama sahabat sendiri, ya. Masih. Nggak kerjaan sih. Iya ya, kalau dipikir-pikir gitu nggak etis ya. Masa temen sendiri pun. Ini makanya ada istilah teman makan temen ya. Teman makan temen. Belum lagi satu lagi ada yang beberapa istri aku nyusui orang lain. Mana nggak stres? Aku stres ya. Kayak gitu tuh ya stres. Tapi ini
berdasarkan apa ya? Berdasarkan literasi Islam sendiri ya. Itu sayangnya di sana setelah dilihat literasinya bukan dari orang Kristen. Penulis sirahnya nggak ada yang bernama Michael Jordan Christianus, kan nggak ada kan? Enggak ada. Namanya begitu. Ya mungkin orang Islam. Makanya gue bilang kan ini maksudnya kan ini kok nyeritain nabinya sendiri itu gimana gitu loh maksudnya. Lu inget yang namanya si ini nggak? Si sahabat namanya si Noldi, dia juga pernah nanya ke gua kan. Sebenarnya dia mau murtad, tapi dalam hatinya gini, kenapa ada literasi yang menjelekkan Muhammad? Berarti ini memang benar atau gimana ya? Nah, makanya aku bilang gini kan, misalnya teman-teman si aku belajar si A kan. Nah, dari teman-teman si A ini kan nggak ada tuh literasi yang jelekin Nabi Muhammad atau keluarga dalam, ributnya kan sama sahabat kan. Nah, kenapa ribut sama sahabat? Karena sahabat ini kan mewakili orang-orang Sunni kan. Nah, sahabat ini yang mengungkar semua cerita-cerita itu kan, kalau dianggap itu sebagai suatu kebenaran kan. Maka wajar kalau orang Syiah tuh marah ke orang Sunni gitu kan. Terlepas itu bahwa benar atau tidak kan. Nanti memang orang-orang yang dari kalangan Sunni ini memang musuh dalam selimut buat nabinya sendiri. Semuanya lagi ngomongin loh. Tengah aja ya. Tuh bayangin aja. Istrinya sendiri juga ngegosipin dia ya? Iya, gimana? Istrinya ini kan anak dari sahabatnya ya kan? Atau misalnya istri gua cerita tentang hal-hal yang pribadi, ke istri kayak apa kayak begitu? Masa bisa satu dunia tahu bahwa gua gilir bini gua 9 orang dalam satu malam? Kan astaga. Kalau gue ya jangan sampai punya bini kayak gitu kan. Ceritain itu kan urusan ranjang kan. Ini yang namanya musuh dalam selimut atau dapat ayat di bawah selimut? Tunggu. Dapat ayat di bawah selimut atau musuh dalam selimut nih? Makanya kalau dilihat dari literasinya Sunni atau mayoritas Islam, ya Nabi Muhammad itu ya dikatain sama umatnya sendiri, dikatain wajahnya masem, umatnya sendiri yang ngomongin, dikatain nggak pandai baca, umatnya sendiri yang ngomongin, ya kan, dikatain nikahin tante sendiri, umat Islam sendiri yang ngomongin. Kok ngatain Nabi sendiri itu aku bingung gitu loh. Aku bingung. Ngatain orang tua nabinya sendiri finnar ya kan? Dia cerita nabinya ngatain orang tua nabinya masuk neraka. Kok bisa mereka melakukan hal itu? Oten aja nggak ada begitu loh. Nggak ada yang jelek. Oten kayak gitu. Menurut hadis dari Oten, nggak ada kayak gitu. Hadis dari para sahabat. Hadis Oten tuh nggak ada. Nggak ada hadis dari Oten bercerita tentang Nabi Muhammad begini. Nggak ada. Hadis dari sahabat bercerita Nabi Muhammad seperti ini. Nabi Muhammad begini. Itu sahabat semua. Jadi sahabatnya sendiri yang ngejelekin ya? Nah itu dia tuh. Makanya kita sebagai sekarang ya lebih berhati-hati ya milih sahabat. Iya, mending gak usah punya sahabat ya, nanti ngejelekin kalian ya sampai ke dalam-daleman loh. Ya. Cuma sih ada tuntunan sih kalau bisa punya teman Yahudi bisa diutangin. Cuma selama di TikTok ketemu Yahudi kere semua gimana? Yang lo temuin Billy Yahudi sih. Astaga. Ada ketemu Yahudi satu orang Manado dalilnya Islam semua. Ini Yahudi itu orang Islam nih. Memang agak lain ya. Iya. Ada yang bertanya-tanya dalam Islam gimana? Ada yang bertanya-tanya nih. Di PPJ ini murtad kah? Apakah lu ape katanya? Ini Islam guys. Dia ini Islam penuh dengan kepahitan. Jadi
Jadi sebuah organisasi yang kuat itu, lu gampang masuk tapi lu bakal susah keluarnya. Itu organisasi yang bagus. Nah itu dia, ISLAM. Makanya hati-hati ya, masuk itu kalian itu akan dijamu dengan sangat baik sekali, Pak. Dapat ini ya, dapat zakat ya. Dapat berapa persen? Dapat keutamaan lah kalau kalau ngambil rumah di ini nggak fitnah ya. Aku berhitung jawab. Jadi kalau ngambil rumah di perumahannya Bang Zuma itu DP-nya 0% loh kalau mualaf. DP 0% loh. Jadi kalau mualaf atau mau coba-coba mau cari DP 0%, silakan ngaku mualaf sama guru Anda. Ngambil rumah di sana DP 0% loh. Gitu, itu sama. Nah, tapi ya keluarnya itu yang repot. Nggak bisa keluar. Nyawa taruhannya. Nggak bisa keluar. Begitulah perjalanan 1 jam dengan Kak Agatha menyambut berbagai komentar yang datang pagi-pagi untuk sarapan pagi, yaitu sarapan rohani dari warung Kak Agatha. Di dalam jamuan Kak Agatha, sekarang banyak fenomena aneh yang timbul dengan kaum umat bungsu, di mana beberapa yang beragama Islam mampir ke warung Kak Agatha bertopeng dengan agama lain seperti Kristen ataupun yang lain. Apakah mereka sudah tidak percaya lagi atau tidak memiliki jati diri lagi sebagai seorang Muslim, sehingga perlu mencoba melakukan dengan keyakinan lain. Niat hati menjatuhkan Kak Agatha. Ternyata Kak Agatha jauh lebih lihai. Jadi jangan coba-coba mempermainkan Kak Agatha, karena Kak Agatha sendiri adalah mantan dari sana. Kalau Kak Agatha menyatakan sesuatu yang dianggap salah, sebaiknya dibuktikan dengan argumen yang kuat, naik dan jelaskan. Bukan dengan sekedar kelonjotan berpura-pura menjadi pengikut agama lain. Tapping-tapping saja. Ini menunjukkan perilaku yang tidak sejalan dengan agama yang dianutnya. Jadi intinya, kita sebagai umat Kristen penting setiap saat kita membentengi iman kita dengan menjaga kepercayaan yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan oleh godaan atau gangguan atau tantangan dari luar seperti kaum-kaum tadi. Sehingga kita dapat tetap teguh dalam keyakinan dan menjalani hidup dengan penuh integritas dan keyakinan yang benar bersama Yesus Kristus yang sumber kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.